Halo everyone, saya Nurul Atika dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Kondisi anak tetangga saya yang mempunyai kebiasaan mengumpat ketika permintaannya tidak dituruti. Ibunya khawatir kenapa sang anak bisa menjadi seperti itu. Ternyata ayahnya sering menunjukkan perilaku yang serupa. Bagaimana kaitan hal tersebut? Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan teori yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teori yang menekankan bagaimana lingkungan, terlebih perilaku orang lain dapat menjadi model dari munculnya perilaku seseorang. Teori ini juga percaya bahwa yang namanya perilaku itu dipelajari, tidak muncul begitu saja. Mari kita bahas lebih lanjut dalam materi Social Learning Theory atau teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang psikologi dari Kanada yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925. Pada tahun 1949, beliau mendapatkan pendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Dia memperoleh gelar master di dalam bidang psikologi pada tahun 1951. Dan setahun kemudian ia juga meraih gelar dokter. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Albert Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Menurut Bandura, perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu ungkapan yang dikemukakan oleh Albert Bandura yaitu "If what we see is what become", artinya jika apa yang kita lihat itulah yang akan menjadi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari melalui permodelan, yaitu dari mengamati orang lain, kemudian hasilnya berfungsi sebagai paduan untuk bertindak. Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya adalah anak tersebut sudah pernah melihat orang lain melakukannya. Adapun 5 asumsi dasar dari social learning. Yang pertama, plasticity. Kedua, triadic reciprocal causation model. Ketiga, agen perspektif. Keempat, self-regulation. Dan kelima, moral agency. Plasticity adalah di mana seorang manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar sebagai tingkah laku dengan situasi yang berbeda. Triadic reciprocal causation model, yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel. Yang pertama itu behavior, meliputi perilaku individu. Kedua, environment, meliputi lingkungan luar yang sangat berpengaruh. Ketiga, person, meliputi faktor internal individu seperti kognitif. Agen perspektif, bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan kualitas kehidupannya. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan yang terakhir adalah moral agency, yang dimana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku sosial. Bagaimana sih proses modeling itu bisa terjadi? Albert Bandura menjelaskan ada 4 proses modeling, yaitu yang pertama, attentional process, di mana individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka. Selanjutnya, retentional process, di mana individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya lagi. Lalu ada production process, di mana individu menerjemahkan gambaran mental atau presentasi simbolik verbal dari pelaku model. Terakhir ada insentif dan motivasional, di mana individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu.